Anda kembali di Kabar Petang, kita langsung ke Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, tadi sudah kita dengar pendapat dari Pak Anwar dan Pak Agus gitu ya. Jadi ketika PP ini tetap nantinya di PP 25 2024 ini tetap IUP ini diberikan ke ormas keagamaan. Solusinya apa? Supaya ormas ini tidak dipengaruhi oleh mafia, oleh investor dan seterusnya, karena memang mereka lah pemain lamanya di situ. Ini seperti apa? Ya, sebaiknya IUP ditunda dulu. Ada urgen, yang paling urgen adalah kita minta Presiden RI mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, mencabut undang-undang yang mengatur sumber daya alam, minerba maupun migas, yang masih menggunakan sistem zaman Belanda, zaman kolonial, izin usaha pertambangan maupun kontrak karya, sudah terbukti merugikan negara, terbukti merugikan rakyat dengan sistem ini, di mana perolehan keuntungan itu lebih besar diterima oleh investornya daripada negara. Diganti kalau sudah perpu, dengan perpu Presiden mencabut undang-undang yang mengatur SDA migas agar sesuai dengan konstitusi, mengubah undang-undang yang mengatur minerba agar sesuai dengan konstitusi, tidak lagi menggunakan sistem IUP sama kontrak karya, kembali ke konstitusi. Pasal 33 UUD 45 adalah negara yang membentuk perusahaan negara, lalu semua investor itu termasuk nanti misalnya PT-PT dari, mohon maaf, dari Bapak-Bapak Muhammadiyah, ada Bapak-Bapak NU punya PT misalnya, berkontrak dan perusahaan minyak nasional yang dibentuk dan undang-undang. Nah, tunggu dulu, nanti keinginan untuk berbisnis silahkan setelah undang-undangnya dicabut dulu oleh Presiden dengan menggunakan perpu, karena ini terbukti melanggar konstitusi dan undang-undang kolonial ini, bukan pasal 33 UUD 45, salah itu. Ya. Nah, itu saran saya. Jadi mohon Bapak Presiden mengeluarkan perpu, mencabut undang-undang yang mengatur sumber daya alam baik migas maupun minerba yang bertentangan dengan konstitusi dan sudah merugikan negara, terbukti. Dicabut dengan perpu, kembali ke sistem pasal 33 UUD 45, negara membentuk perusahaan negara, lalu semua investor dari manapun berkontrak dengan perusahaan negara ini dan dipermudah semua investor itu. Jadi keuntungan sepenuhnya untuk negara, begitu ya? Bukan. 65% untuk negara, pada saat harga produk tambang ini naik, 85% harus negara, 15% investor. Pak Anwar, bagaimana dengan adanya perubahan perpu yang diusulkan oleh Pak Qurtubi? Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau menurut saya negara ini sekarang bukan dikendalikan oleh pemerintah, tapi dikendalikan oleh oligarki, gitu. Kalau dulu zaman Pak Harto ya, itu yang namanya para konglomerat itu dikendalikan oleh Pak Harto sebagai presiden, itu sebagai kepala negara ya. Tetapi setelah reformasi, itu para pemimpin itu dikendalikan oleh para pemilik kapital. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, di negeri ini sistem ekonomi yang terjadi yang berlangsung itu bukan lagi sistem ekonomi konstitusi, bukan lagi sistem ekonomi Pancasila, tapi adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Jadi yang menjadi penentu di negara kita sekarang adalah para pemilik kapital. Dan menurut saya ini sangat-sangat tidak sesuai dengan konstitusi kita. Oleh karena itu kalau Pak Qurtubi tadi mengusulkan hal-hal yang beliau katakan, sebenarnya di sini di dalam pasal berapa itu dalam Undang-Undang 45 itu ada satu amanat ya, bahwasanya untuk mengimplementasikan pasal 33 ini harus diatur dalam undang-undang. Jadi harus ada undang-undang tentang sistem ekonomi nasional menurut saya ya. Yang nafas dan jiwanya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 45. Jadi kalau Pak Sukuti menyatakan memang ada hal-hal yang tidak mengenakkan kita, ya memang itu kenyataannya hari ini. Kalau itu mari kita benahi secara bersama-sama, dan langkah yang ditempuh oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan ini saya rasa ya salah satu langkah yang kami sudah mendapatkan poin dan maksud dari Anda, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Jadi intinya ya agar sumber daya ini dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Baik, terima kasih semuanya.